Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Kau sudah beritahukan kepada kami. Ini waktunya Tuhan, kami akan melakukan bagian kami. Siapkan terus hati kami untuk kami boleh mengerti. Bapa, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta petunjuk yang daripadamu. Kami ini sebenarnya panggilannya apa Tuhan? Biar kami mengerti dan kami tidak salah. Posisi kami harus sampai ke garis akhir. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita kembali kepada apa sebabnya khotbah yang hari 15 jam itu suruh ngulang lagi. Ya. Disebabkan kita ini akan menghadapi tantangan. Di depan kita itu ada banyak tantangan sebelum kita masuk ke roh hasana. Itu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi sebelumnya Tuhan tuh udah kasih rambu-rambunya. Tuhan sudah kasih caranya bagaimana saudara bisa menang dalam menghadapi tantangan. Bersama dengan Tuhan saudara pasti bisa menang. Amin. Dan pada saat saya mempersiapkan untuk khotbah hari ini, saya itu dapat ayat. Mari kita baca sama-sama. Ulangan 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dapat firmannya antara ulangan 6. Apa yang saat ini, hari ini saudara diperintahkan harus diperhatikan. Siapa yang ngantuk di sini? Gak ngantuk ya? Tuhan bilang harus diperhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan. Artinya setiap kali saudara hari ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mengingatkan pada saat kita duduk, pada saat kita makan, pada saat kita bisa berbicara dengan anak-anak kita, diceritakan. Nih, hati-hati loh, hati-hati. Ya. Apa sih sebenarnya tantangannya? Tantangannya adalah berita-berita yang saat ini kita dengar. Yang pertama adalah megatrust. Ya, mau ada tsunami, mau ada banjir, sampai dikatakan nanti bakalnya begini. Nanti bakalnya Jakarta akan terjadi sesuatu sehingga mengakibatkan semua listrik mati. Sampai nanti komputer pada mati, internet mati, semua mati. Pernah dengar gitu gak? Kemungkinan besar nanti semua barang simpenan-simpenan kita di bank tiba-tiba hilang. Ini tantangan. Banyak kita berita tentang hal yang seperti itu. Terus hal yang kedua, monkeypox. Ya. Sebenarnya penyakit itu penyakit kulit, ya seperti ya chicken pox seperti dulu tuh, cacar ya. Tapi nggak tahu bagaimana kok sampai diekspos sedemikian rupa. Nah, saya tuh kan berdoa sama Tuhan, ini bakalnya benar terjadi enggak sih? Yang penting berjaga. Ya. Tuhan tidak mengatakan loh ya, Tuhan tidak mengatakan oh bakal tidak terjadi, enggak. Tuhan tidak mengatakan kamu tidak bakal kena, tidak. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah yang penting kamu berjaga-jaga. Nah saudara, kalau namanya berjaga-jaga ya harus jaga kebersihan dong. Kalau mengenai masalah seperti cacar air dan sebagainya ya. Dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi kalau Tuhan katakan berjaga-jaga, ya kita harus berjaga-jaga. Kenapa Tuhan memberitahukan ini? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara, pada waktu mau terjadi banjir besar. Ya,
zamannya Nuh, Tuhan tetap memberitahukan terlebih dahulu. Betul? Tuhan memberitahukan kepada Nuh, benar gak sih? Ayo respon. Saya minta supaya saudara respon supaya tidak ngantuk. Sebab ini penting sekali, dikatakan perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau misalnya saudara sudah baca Alkitab, saya juga minta anak-anak respon ngomong ya. Jangan gitu aja, respon ya. Sebab kalau teriak-teriak aja kedengaran kemana-mana ya. Jadi kita tahu sebelum terjadi sesuatu bahaya yang sangat besar, Tuhan bicara dulu kepada Nuh. Benar nggak? Ya. Demikian juga sebelum segala sesuatu bakal terjadi di Indonesia maupun dimanapun juga di dunia ini, Tuhan berbicara terlebih dahulu. Tuhan katakan apa? Berjaga-jaga. Betul? Tuhan tidak mengatakan bakal terjadi atau tidak terjadi, tapi yang saya dapatkan Tuhan katakan berjaga-jaga. Jadi kalau namanya berjaga itu siap-siap enggak? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 14. Apa yang dikatakan? Nuh disuruh membuat sebuah bahtera. Nah, dikatakan begini, buatlah begini bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Yang pertama kali kayunya itu ditentukan sama Tuhan. Ya. Saudara, bahtera ini menggambarkan kehidupan kita. Bagaimana kamu itu hidup dalam menghadapi tantangan di depan kita. Tantangan pasti ada. Kita harus bisa menghadapi tantangan itu. Oleh karena itu Tuhan bilang, engkau lihat bahtera kamu saat ini. Kehidupan kalian. Kehidupan kalian dan saya, saudara dan saya. Kehidupannya diselidiki. Ya. Saya bikin perahu atau bikin bahtera ini dari kayu apa? Nah, saudara. Dan Tuhan katakan harus kalau kamu punya perahu saat ini atau perahu kehidupanmu itu rapuh. Kenapa bisa rapuh? Bocor ya. Bahkan banyak lubangnya. Disebabkan karena apa? Kayunya kayu biasa, bukan kayu yang kuat. Dan Tuhan katakan, nah ganti kayu kamu dengan kayu gofir. Nah, artinya apa? Saudara tahu kayu gofir itu adalah kayu yang sangat kuat. Hampir seperti kayu pinus ya. Tapi sangat kuat tahan cuaca. Dalam cuaca panas dia tahan. Dalam cuaca dingin dia tahan. Dalam cuaca apapun dia tahan, saudara. Itu kayu gofir. Sehingga tidak gampang goyah seperti pilar. Ya. Jadi artinya kehidupan kita itu harus diganti. Kalau kayu kamu itu gampang rapuh. Kalau keluarga kamu saat ini adalah keluarga yang bocor semuanya. Bocor suami istri bocor. Keadaan keuangannya bocor. Ya. Semuanya keadaan bocor. Hari ini Tuhanmu katakan, gantilah nak. Gantilah untuk menghadapi tantangan di depan. Harus diganti dengan apa? Dengan kayu gofir. Nah, caranya bagaimana untuk kita dapat kayu gofir? Itu di dalam Mazmur. Ya, kita baca Mazmur 1. Dikatakan begini, kamu punya kayu gofir, yaitu kalau kamu punya kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah artinya kita kan sekarang tidak pakai Taurat. Tapi pakai apa kita? Hah? Bacanya pakai apa? 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 Ya, Alkitab. Alkitab itu tolok ukur kita. Ya. Jadi kalau kayu kamu ini memangnya harus diganti dengan kayu gofir. Kayu gofir itu lambang sesuatu hal yang kuat. Apa sih yang kuat? Firman Tuhan. Dalam Alkitab. Tidak sekedar kamu baca,
oleh karena kejar tayang. Pokoknya 1 hari 2 pasal, 1 hari 3 pasal, 4 pasal, selesai sudah. Bukan. Tapi dikatakan bagaimana yang merenungkan firman itu siang dan malam. Begitu habis baca, direnungkan dan menjadi pelaku firman. Ya. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan yang diingat apa? Segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil. Betul kan? Ya kan? Yang diingat itu kan? Yang enak-enak, segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil. Tapi bisa berhasilnya itu karena apa? Hah? Karena membaca firman, merenungkan firman itu dan menjadi pelaku. Baru dikatakan dia seperti pohon yang di tepi aliran. Tidak akan mengalami dalam keadaan apapun tetap segar dan tetap berbuah. Siapa yang mau tetap berbuah dan segar? Semua mau kan? Harusnya apa? Baca firman. Anak-anak harus baca firman. Itu adalah dasar daripada hidup kamu dari kayu gofir. Jelas ya? Jelas ya? Saya berdoa dalam ada masalah tantangan banjir besar sekalipun, ya, bahtera itu tetap di atasnya. Betul kan? Pada waktu banjir besar, bahtera itu mengapung, dikatakan mengapung. Loh kok bisa mengapung? Ya karena dibuat dari segala sesuatu yang luar biasa. Hidupmu akan mengalami seperti itu. Dunia mengalami apapun juga. Apapun juga yang terjadi. Kita tahu kalau engkau ada di dalam bahtera itu. Kehidupan rohani dan jasmani kamu benar-benar dalam Tuhan. Saya jamin apapun yang terjadi engkau tetap enak-enak aja di dalam bahtera, enggak kerasa apa-apa. Sungguh saudara, kalau saudara pernah ikut cruise ya, kalau pernah ikut cruise ke satu daerah ke daerah lain, rasanya tidak seperti di dalam kapal, kayaknya di rumah aja. Semuanya serba enak, makan gratis, semua gratis, kita ke kamar, rasanya enak, nggak ada kayak goncangan-goncangan. Semua tenang gitu ya. Karena apa? Kapalnya besar dan kapalnya tidak goyang, saudara. Nah, begitu juga saya yakin Nuh dan seluruhnya di sana tuh enak. Nggak kerasa apa-apa, dipeliharakan Tuhan. Karena apa? Bahteranya tidak bocor. Amin. Ayo kita harus naik dan menghidupi kehidupan kita tidak bocor. Amin. Nah, lalu dikatakan yang kedua, dikatakan bahtera itu, perahu kehidupan kamu itu harus dibuatnya berpetak-petak. Artinya ada sekat-sekatnya satu sama lain. Ya, dikatakan jadi hidup kalian itu harus teratur, diatur. Artinya jangan seenaknya. Saat-saat ini dalam menghadapi tantangan, kamu harus ngatur. Ngatur kehidupan kamu. Harus mandi sehari minimal 2 kali ya untuk kebersihan, ya kan. Baju jangan berkali-kali dipakai terus lagi, pakai terus lagi. Saya punya salah satu temannya, kamu baju ini lagi, besok kemarin kamu baju ini, sekarang baju ini. Ngotorin katanya, ngotorin. Siapa yang suka ngomong? Ngotorin artinya sekarang masih bersih, nanti habis ini baru dicuci. Mulai sekarang bertobat saudara. Dengan adanya monkeypox ini ya, harus jaga kebersihan ya. Artinya semua diatur ya, mengatur waktu dengan baik, bagaimana kita tidur dengan baik, bagaimana kita makan dengan baik ya, jangan sembarangan ya. Nah, kemarin ini saya mendengar ada seorang mengatakan begini, Oma tahu nggak? Sekarang itu anak-anak kecil
sudah kena diabetes. Masa? Iya. Banyak anak-anak kecil di bawah umur 10 tahun. Banyak sekali yang kena diabetes. Lalu saya tanya, kenapa ya? Setelah diperiksa dan sebagainya disebabkan terlalu banyak makan gula. Ya, makan manis-manis. Terlalu banyak makan ya pokoknya minuman yang manis-manis. Zaman sekarang minuman kan manis-manis semuanya kan. Terus banyak boba-boba. Saya sih tidak anti sama boba ya. Tapi itu boleh kamu makan. Ya minimal lah seminggu sekali lah. Tapi seringkali yang terjadi pagi makan, sore makan, malam makan dan sebagainya. Terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula. Akibatnya anak umur 10 tahun ke bawah itu banyak sekali yang kena gula. Orang tuanya pertama kali tidak tahu. Tapi ada suatu saat anak ini jatuh. Jatuh jadikan luka. Nah lukanya gak sembuh-sembuh. Jadi kan dibawa ke dokter. Dulunya kan anak jatuh biasa diobatin selesai. Tapi karena ini gak sembuh-sembuh. Jadi akhirnya dibawa ke dokter. Waktu dibawa ke dokter kata dokter coba diperiksa darahnya. Gulanya tinggi. Hati-hati para orang tua. Tidak hidup di dalam dipetak-petak. Ya. Harus hidup teratur saat ini. Dalam menghadapi saat-saat ini. Dan menghemat dalam segala sesuatu. Kalau tidak terlalu penting jangan belilah ya. Yang masih bisa kita diolah lagi. Ya. Saya tidak melarang kamu membeli semua barang kalau memangnya kamu punya duit ya. Cuman belajar menghemat. Ini artinya dipetak-petak ya. Dalam pelayanan juga harus berjalan dengan teratur. Anak-anak harus diberi disiplin yang teratur. Ini namanya hidup berpetak-petak saat-saat ini. Ya. Lalu dikatakan lagi bahwa batera itu harus ditutup dengan pakal luar dan dalam. Artinya yang bocor-bocor mulai ditambal. Hidup kalian saat-saat ini coba selidiki mana yang bocor. Ya. Bocor dalam keuangan, bocor mulut kita seringkali ngomong yang tidak benar. Ya. Tutup, ya, ditutup. Dengan apa? Ya dengan firman. Ya. Pokoknya kita harus benar-benar saat-saat ini menghadapi masa-masa sekarang. Bicara yang benar ya, itu yang bocor-bocor saudara ya. Suka ngomongin orang, suka gosip dan sebagainya. Dan yang saya rindukan, ingat jangan sekali-kali suka mengeluh. Sedih sekali Tuhan kalau kalian mengeluh. Sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Lepaskan dirimu, itu bocor batera kamu. Ya. Kalau kamu sering mengeluh, itu bocor, ayo ditutup. Saudara, tutup. Bohong. Kalau kerja semaunya, itu yang Tuhan gak suka. Harus ditutup. Ya. Dipetak-petak itu artinya ditutup. Nah, lalu yang selanjutnya dikatakan, bahtera itu dibuat dengan ukuran. Nah, saudara, ada ukurannya. Bahtera itu dibuat ada ukurannya. Hidupmu itu sebenarnya ada jatahnya. Jangan ambil jatah orang lain. Kamu harus percaya. Kamu punya jatah, jatahmu yang harus diambil. Kita akan lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi masing-masing punya jatah. Lalu kalau saudara katakan, Bu, maksudnya jatah itu apa? Jatah artinya setiap orang itu sudah punya talenta sendiri-sendiri. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 3 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Betul? Jadi kita itu semua punya jatah. Kalau jatah kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, itu yang menyenangkan hati Tuhan.
Apa yang Tuhan jatahkan, lakukan dengan maksimal. Apa yang menjadi pemberian Tuhan, engkau kembangkan seperti yang Tuhan mau. Itu jatah. Ya. Jadi yang Tuhan mau adalah setiap orang punya jatah sendiri-sendiri. Kalau saudara mengatakan begini, orang itu kok diberkati terus-terusan ya. Aku ya kepengen juga diberkati. Dia punya jatah. Sudah jangan iri-iri sama orang yang diberkati. Ya. Kalau kamu mau diberkati, kamu tanya Tuhan jatahku apa? Dan lakukan bagian kamu, pasti kamu akan diberkati. Amin. Gak usah lihat orang lain. Selanjutnya dikatakan, haruslah ayat yang ke-16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas. Nah, dikatakan ada atap, ada pintu. Kita tahu atap itu adalah tudung, saudara. Setiap saudara harus punya tudung. Siapa tudung yang teratas? Yesus Kristus Tuhan. Sesudah itu siapa tudung kalian? Adalah gembala jemaat. Sesudah itu siapa tudung kalian? Suami. Ya. Jadi arti tudung di sini ya harus ditutup. Yang pertama, tudung utama adalah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kamu harus percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai tudung yang teratas. Amin. Tudung yang kedua adalah gembala sidang. Ya. Siapa yang menjadi gembala sidang kalian? Siapa yang menjadi panutan saudara? Itu tudung. Yang ketiga adalah dalam keluarga adalah suami. Lalu kalau saudara mengatakan, aku sudah gak punya suami. Nah kalau udah gak punya suami, ya kamu sendiri. Kalau misalnya engkau punya anak-anak ya, yang masih kecil atau masih di bawah umur 21 ya. Kamu sudah menjadi seorang janda atau duda ya. Dan tidak menikah lagi. Lalu kamu katakan jadi tudungnya siapa? Ya orang tua kamu. Papa atau mama. Tapi kalau masih utuh, yang harus jadi tudung atap adalah suami. Papa. Ya. Saudara harus percaya. Di dalam kehidupan keluargamu. Kalau ini kamu jalankan. Engkau akan kuat dalam menghadapi tantangan yang ada di depan. Tantangan di depan sangat-sangat berbahaya. Tapi satu perkara, Tuhan kalau jadi tudungmu, perlindungan yang dari Tuhan tidak akan bocor. Betul? Tapi kalau sampai tudung daripada gembala kamu bocor, anak-anaknya hujanan semua. Kalau suami hidupnya bocor, anak-anak dan istrinya yang mengalami kebocoran. Karena apa? Tudungnya bocor. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti. Tudung harus benar-benar seperti bahtera. Harus ada tudungnya. Orang tua harus benar taat, setia, patuh kepada Tuhan. Pasti kalian akan diberkati dalam masa-masa kesukaran ini. Amin. Percaya ya. Ya, lalu dikatakan ada pintu, harus dipasang pintu. Dan kalau kita lihat bahtera itu memang pintunya cuma satu. Pintunya cuma satu. Hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Jangan masuk pintu yang lain. Ya. Jangan percaya kepada yang lain. Hanya percaya karena dia satu-satunya yang bisa menolong saudara dan saya. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini, perhatikan ayat yang ke-7 ini.
Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jelas ya. Tuhan katakan aku ini pintu satu-satunya, gak ada lain selain nama Yesus. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Berarti saudara, kalau kau jadikan Yesus sebagai pintu, masuk keluar melalui Yesus, masuk keluar melalui Yesus. Maksudnya gimana sih Bu masuk keluar melalui Yesus tuh? Begitu kamu mau melakukan segala sesuatu, ya berdoa tanya Tuhan. Kamu mau usaha apapun, ya melalui Yesus berdoa dan tanya Tuhan. Kamu mau berjalan kemanapun, kamu harus berdoa dan tanya Tuhan. Itu namanya keluar dan masuk melalui pintu. Ya. Begitu selesai kamu melakukan semua pekerjaan, kamu kan masuk lagi melalui pintu itu. Apa yang kamu lakukan? Semuanya malam itu kamu persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku sudah melakukan ini. Kalau ada sesuatu yang dosa, kami minta ampun. Serahkan semua pekerjaan kamu malam ini kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya jamin saudara, hidupmu akan diberkati Tuhan. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya ngalami. Saya ngalami bahwa hidup saya itu benar-benar dijamin Tuhan, diberkati Tuhan, diatur sama Tuhan. Sampai dalam perkara-perkara kecil itu Tuhan sudah memberitahukan, ini kamu harus jalannya begini. Kenapa? Hanya melalui satu pintu. Belajar saudara. Kalau saudara dapat melakukan akan hal ini, engkau keluar masuk diberkati Tuhan. Dalam kekuatan dan kesehatan, saudara akan diberkati Tuhan. Sungguh, saya sampai bilang, saya selama, ya dapat dikatakan selama hidup saya itu memang tidak suka olahraga. Ya. Dan tidak pernah olahraga. Tapi saudara, tahu nggak? Kalau kalian mengatakan, Ibu Nani jalannya kok masih bagus ya? Loh, saya tuh sampai diajari perkara olahraga. Wis tua begini. Saya mau kasih tahu ya gambarannya. Saya bilang, Tuhan sampai ngomong gini. Saya kan lihat di orang olahraga orang tua seminggu 2 kali gitu kan. Tapi saya disuruh setiap hari. Kamu setiap hari harus lakukan perkara ini. Oh, gimana saya lakukan? Saudara, jadi saya kalau melakukan sebelum mandi, itu saya olahraga dulu. Olahraganya sangat sederhana, tapi itu membuat saya sehat. Saya tidak pernah sakit kepala lagi. Sungguh, saya diajari Tuhan bagaimana saya harus menggerakkan kepala saya, menggerakkan tangan saya, menggerakkan semuanya saudara. Sampai saya bilang, oh iya. Nah, salah satu hal yang saya tahu hasilnya ya. Biasanya saya tahu kalau duduk terus kakinya numpang begini itu sakit. Itu. Rasanya numpang gini sakit. Terus kemarin saya kan pergi ke Surabaya. Naik kereta api kan. Terus tak tumpang ke tengah. Kok gak sakit ya kaki saya ya? Nah, biasanya kalau saya jalan kereta api dari peron pertama ini sampai ke sana yang rada jauh, itu boyok saya pegel. Aduh, tua ya saya tuh ya gitu. Kadang-kadang boyoknya sakit. Jadi kalau mau jalan mesti pukul-pukul begini ya. Kemarin aku jalan kok enak ya. Saya tuh diajari bagaimana cara ini. Enggak lama, paling sekali 10 kali cukup. Enggak ada, tidak lebih dari 10 menit. Tapi diwajibkan sama Tuhan, kamu harus latihan sehari 2 kali. Oh ya udahlah, aku turuti Tuhan. Dan saya merasakan cukup sehat.
cukup sehat. Dan saya sanggup berdiri di sini 1 jam dengan usia yang sudah aduhai luar biasa. Saudara, karena apa? Selalu keluar dan masuk melalui pintu. Ya, selalu keluar masuk melalui pintu. Tuhan tuh bisa ngatur hidup kita. Asalkan kita tuh mau taat dan tahu persis apa yang harus kita lakukan. Amin. Selanjutnya. Lalu yang terakhir, buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, atas. Artinya apa? Kenapa bahtera itu harus dibuat bertingkat-tingkat? Saudara harus tahu, hidup saudara dan saya itu terdiri dari 3. Tubuh, betul? Jiwa, betul? Roh. Jadi hidup kalian ini, bahtera hidup kamu itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apa sih kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh? 3 itu harus terpenuhi. Tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan rohani. Tingkat tengah adalah kebutuhan jiwa. Tingkat bawah adalah kebutuhan daripada tubuh kita. Apa sih kebutuhan tubuh? Makan, minum, tidur, rumah. Ya kan? Ini kebutuhan. Itu di pelataran namanya. Kita bisa melakukan segala sesuatu kebutuhan. Ya. Jasmani, makan, minum, pakaian, perumahan. Ya. Itu yang harus Tuhan peliharakan. Lalu kebutuhan yang kedua yaitu yang dinamakan ruang kudus adalah kebutuhan jiwa. Jiwa saudara itu butuh apa? Butuh penyembahan, butuh pujian. Ya. Itu kebutuhan jiwa itu harus dipenuhi. Artinya, kenapa sih seringkali kita itu senang dengar lagu-lagu, ya kan? Kenapa? Ya, karena itu kebutuhan jiwa. Kenapa pujian dan penyembahan? Ya, kenapa pujian dan penyembahan selalu diadakan sebelum firman? Sebab untuk membangkitkan jiwa kamu. Seperti pujian yang terakhir tadi ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu menjawab lebih daripada apa yang aku minta. Berbicarakan dalam jiwa kamu. Aduh Tuhan terima kasih, apalagi kalau kita lagi dalam keadaan banyak persoalan. Terus dengar lagu itu rasanya terima kasih Tuhan kau menjawab doa saya. Betul gak? Itu kebutuhan jiwa. Kenapa kita bisa menyembah sama Tuhan? Itu kebutuhan jiwa. Dan itu semua ada di ruang kudus. Yang terakhir yaitu yang di atas, yaitu ruangan maha kudus. Itu kehidupan keintiman dengan Tuhan. Artinya baca firman, ya. Lalu merenungkan firman. Itu perkara-perkara yang roh. Memberi makan roh. Kalau ketiga hal ini engkau lakukan. Lalu apa yang terjadi? Semua sudah lengkap, lalu Tuhan katakan, aku tutup bahtera ini. Saudara tahu, pintunya ditutup oleh Tuhan sendiri. Artinya dijagai, hidupmu dijagai Tuhan. Dan setelah itu kalau saudara lihat di dalam Alkitab dikatakan, maka terjadilah hujan yang keras. Betul? 7 hari 7 malam. Di mana sumber-sumber dari bawah keluar, dari atas keluar semuanya. Sampai dikatakan gunung pun ketutup. Betul? Samudra raya ketutup semua. Pohon-pohon ketutup, rumah-rumah ketutup semua. Habis. Saudara. Sampai seperti itu. Tapi yang dikatakan Nuh dan keluarganya tenang-tenang saja. Dan mereka tidak berani untuk buka jendela. Airnya bisa masuk hujannya.
Mereka tenang kok di situ. Saudara, saat Tuhan izinkan saya untuk pergi ke Kentucky, itu satu daerah yang dekat sekali dengan yang bikin batera. Di sana benar-benar bateranya dibikin segede-gedenya, saudara. Ya saya nggak tahu batera dulunya kayak gitu atau tidak. Kita ke sana dan itu benar-benar ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3. Nah di situ juga diterangkan, ada yang menerangkan, ada yang, dan saya lihat, oh iya ya, luar biasa banget. Yang domba ya domba kambing tidak dijejerkan sama harimau. Kalau harimaunya dekat-dekat situ mungkin ini makanan saya bisa dimakan. Semuanya rapi gitu ya. Dan saya melihat, aduh, saya tidak tahu apakah seperti itu Bahtera Nuh. Saya tidak tahu. Tapi satu hal, pada saat saya melihat itu luar biasa banget. Ya. Saudara, saya berdoa, biarlah saudara ini tahu masa yang akan datang kita menghadapi tantangan. Biar apa yang saudara lakukan hari ini, biarlah kita menyelidiki dalam hidup kita. Supaya kayu yang rusak diganti dengan kayu gofir. Amin.